dulu PR itu dididiknya tuh keras banget. Waktu pertama kali saya masuk ke dunia perhotelan ya, itu benar-benar keras. Jadi Ini ada digital marketing communication, dan itu memang part untuk sustainability PR gitu sendiri gitu ya. Nah cuman sekarang eranya serba digital. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tahu tuh. Di sini PR itu kan harus orang yang bisa atau mampu memberikan informasi ke audiens atau publik. Semua yang dilakukan PR itu secara terbuka, transparan, bisa diketahui publik tentang perusahaan di mana dia bekerja. PR Talk. Oke, tadi kan kita ngobrolin banyak banget nih, Kak Leno. Ya. Tadi banyak tentang grooming, terus Betul, juga how to attitude. act attitude Yes. gitu kan. Terus juga apa namanya PR as a, apa namanya, Di dunia face perhotelan, ya face betul. of Sebagai company ambasadornya, gitu, Branding ambassador gitu. company kayak Yes. gitu kan. Nah, selain itu juga kan kalau zaman sekarang gitu kan, itu kan juga tadi pas kita ngobrol di luar gitu kan. Oke. Kita kan ngobrol soal campaigns kayak gitu kan ya. Campaigns, budgeting dan sebagainya gitu kan. Itu kan sebagai tugas PR juga Salah kan. satunya. Salah ya. satunya. Boleh nanya dari satu-satu nih, Mbak Sari juga Mbak Wiwit gitu kan. Pernah bikin campaigns yang bener-bener bikin bangga nggak sih kayak gitu? Boleh Mbak deh Sari diceritain, Mbak Sari boleh? oh aku dulu. Iya boleh. Kalau campaign yang bikin bangga banyak ya sebenarnya. Wow. Semuanya, Aduh. semuanya. Weh. Itu adalah sebuah pencapaian seorang public relations. Betul, Oke, betul, Pak. ha. Jadi di properti manapun, mohon maaf, properti saya cukup banyak di Yogyakarta. Gitu ya. Itu tapi aku senang karena Iya. apa? Karena kita bisa masing-masing bahwa ada saya yang hotelnya urban, ya kita benar-benar ngeblend masuk ke dalam urban konsepnya hotel Betul. itu. Ah. Ada hotel yang heritage, ya kita bikin campaign yang betul-betul hotelnya heritage. Ya. Oke. Heritage-nya lebih ke Belanda, Aha. kolonial, ya kita bikin yang sesuatu Sesuai yang dengan itunya ya. Nah, Oke. heritage-nya tentang Jawa, Yogyakarta. Nah, itu kita juga masuk ke dalam situ. Jadi setiap hotel ada punya karakteristik sendiri. Iya. Setiap campaign juga kita menyesuaikan. Jadi menurut aku setiap properti yang aku join di situ pasti bikin sesuatu yang sukses ya. Kalau di hotel yang beberapa yang aku join di situ ada 2 hotel yang lebih banyak aktivitas hype-nya. Itu lebih ke party-party ya memang kita ya. Aku tahu tuh hotel Party-party mana. Aku juga Tahu kayaknya. Yang deket kolam renang di Iya. lantai atas. Partinya banyak ya. Jadi emang hotel itu pengen dikenal sebagai tempat yang banyak Seperti untuk itu. hura-huranya. Iya. Ya. Oke. Ya kita jual itu semua ya. Jualannya halus, tapi enggak yang langsung jualan harga gitu, enggak sih. Oke. Emang kita anak party ya waktu itu Iya. anak party ya. Terus kita masuk ke hotel heritage nih, bagaimana kita membawa diri menjadi orang yang heritage, menghayati Harus ya kan? mengganti total ya, Mbak. Mengganti total. berpindah Yes. langsung Semuanya ya berarti ya? 180 derajat, enggak, 360 derajat balik lagi ya. Ya, balik lagi. 180 derajat Oke, berarti betul, ya. betul. Berubah. Jadi kita ke heritage kita lebih kalem, terus kita menyesuaikan. Ya pembicaraannya lebih ke sejarah, Ya, kemudian bergaulnya juga kita Target market pun juga target beda marketnya gitu. juga beda. Oke. Seperti itu sih, aku lebih ke setiap hotel yang aku datengin harus ada sesuatu yang sukses di sini. Iya. Jadi menurut Jadi aku meninggalkan sukses semua ya. meninggalkan Cerita. apanya? Bukan cerita sih, sebuah kenangan atau apa ya Betul. gitu kan. Ada Iya. sesuatu, Berarti ya. something to Betul. remember. Legacy, gitu. legacy. Legacy. Nah, Betul, sebuah legacy. Susah banget Betul, ngomong ya. legacy Ya, Nggak agak mikir, ketemu. agak mikir. Benar. Kak, kalau dari Mbak Wiwit nih, Enggak, Mbak Wiwit apa gimana? namanya, bagaimana sih? Karena propertinya kayaknya juga banyak ya hampir di hotel sama ya. Iya. ya. Tadi yang disampaikan sama Mbak Sari memang benar ya, di setiap hotel, di setiap di mana kita bekerja atau perusahaan di mana kita bekerja punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu pun yang kita lakukan. Kayaknya sih hampir sama. Saya kebetulan juga jejak karirnya di dunia kepiaran ini sama. Saya juga dari Sama hotel dengan yang Mbak Sari. heritage. Saya Ya. ekornya Kayaknya kita banyak ya. bertiga ini saling terus meneruskan iya. ya. Dimana kita harus, Kereta ya. ya betul. Dimana pada saat itu kita harus membuat campaigns dari sebuah hotel yang lama, yang itu diwarnai dengan hal-hal yang sesuatu dalam tanda kutip gitu ya. Ya. Itu kita harus membuat hotel itu menjadi baru tetapi masih mempunyai kesan heritage.
Merubah image juga ya. Merubah image itu yang paling penting, itu campaigns-nya dengan berbagai macam kegiatan tentunya. Dan salah satunya juga yang saya bangga banget di kedua hotel heritage itu saya bisa berpartisipasi untuk membuat sebuah buku. Yes. Saya saksinya betul. Jadi itu salah satu cara public relation untuk membuat campaign itu berhasil dan membuat satu project sehingga hotel itu yang tadinya dikenal sebagai hotel lama, jadul, kemudian ada beberapa hotel dengan tanda kutip seperti itu akhirnya menjadi sesuatu yang itu harum, kemudian juga dikenal dan menjadi salah satu ikon-ikon hotel yang ada di Jogja sekarang ini. Jadi merubah sebuah brand menjadi lebih oke lagi gitu kan ya. Dari orang lihatnya negatif, sekarang malah menjadi lebih positif lagi. Lebih mudah kita jualan hotel modern memang. Betul. Tapi heritage itu ya, menurut saya sesuatu yang indah ya. Betul Tidak banget. semua orang punya karakter kayak kita ya, mencintai hotel-hotel heritage. Itu benar-benar kita harus masuk ke dalamnya dan merasuk ke dalam kita ya. Betul. Karena kalau hotel heritage itu sulit untuk PR kebanyakan. Oke. Tapi kalau ya tidak semuanya aku mengakui karena nggak semuanya tuh ada taste sampai ke dalam gitu loh. Kalau Mbak Bu Wiwit ini bisa sampai bikin buku bareng dengan beberapa ilmuwan budayawan lebih tepatnya. Sejarawan. Sampai dicari sejarahnya gitu ya. Kita mengulik sejarahnya, bahkan sampai motif-motif batik yang ada di sana pun kita kulik artinya apa dan sebagainya. Itu sangat challenging bagi kami yang memang mendalami kepikiran di hotel-hotel heritage ya Mbak Sari ya. Betul. Dan itu belajarnya banyak ya. Banyak sekali. Tapi ini memang menjadi suatu hal yang menarik ya buat Sobat Fox juga bahwa apalagi kita bicara Yogyakarta, masih banyak hotel-hotel yang dulu di era zaman, karena dulu pemerintahan kan pernah ada di Yogyakarta nih gitu ya. Nah jadi mungkin tamu-tamu negara pada saat itu juga stay di hotel. Nah beliau berdua ini memang sudah pernah berada di posisi sebagai public relation di hotel-hotel heritage itu gitu ya. Nah, dengan campaign-campaign tadi yang dibikin untuk merubah mindset orang gitu, bukan merubah ya, maksudnya tetap mengangkat heritage-nya. Betul. Bahkan ada bangunan-bangunan yang tidak bisa dirubah tapi akhirnya sekarang jadi keren banget ya. Di hotel itu ya. Betul. Nah, itu dia. Kenapa orang heritage itu orang heritage? Ya kita yang bekerja di dunia hotel yang heritage itu bukan justru mengangkat fasilitas modern yang diperbarui di hotel tersebut, bukan. Aku malah nggak terlalu tidak merubah semua. Iya, justru aku tidak menonjolkan itu, tetapi storytellingnya. Nah, kita tonjolkan storytellingnya, justru heritage-nya itu yang kita angkat benar-benar, sehingga orang tuh kenal, ada sejarahnya atau hotel ini, ada ceritanya atau hotel ini. Nah, dari situ orang baru tahu, ternyata hotel ini bagus banget di Jogja hanya ada si Phoenix, Royal Ambarukmo misalkan seperti itu misalkan seperti itu. Jadi hanya itu aja gitu loh. Dan mereka punya story yang kental sekali. Itu yang kita angkat. Bukan justru dari sisi modernnya. Memang mereka semua sudah modern sekarang. Keren tapi tetap kita yang diangkat itu adalah nilai jual yang paling tinggi menurut aku. Betul. Harusnya dulu yang di Surabaya ada penyobekan bendera gitu kan. Itu dia Sobat Fox. Salah satunya Iya. Kayak mungkin link heritage. Benar, kita dunia heritage expert banget ya. Heritage export gitu kan. Mungkin kalau setiap hari baca buku loh, kita wajib belajar ya. Harus belajar sejarahnya kayak gimana. Betul. Kalau kayak Mbak Sari yang pernah di salah satu hotel heritage juga Sobat Fox di Surabaya, yang kalau Sobat Fox tahu itu di jalan protokol ya Mbak Sari, jalan Tunjungan, dan di situ adalah ketika perang ya waktu itu ya. Itu menjelang ke 10 November. 10 November. Itu Oke. adalah peristiwa, sebenarnya itu 19 September ya. 1945 itu perobekan bendera merah, putih, biru, birunya disobek ya, bendera Belanda itu oleh para pejuang Indonesia, arek-arek Surabaya. Nah, itu yang akhirnya mengawali munculnya peperangan 10 November. Yang itu diperingati dia. sebagai Hari Pahlawan Hari ya pada saat Pahlawan. itu ya. Itu ceritanya cukup panjang. Kalau orang tahu ceritanya, kadang itu mereka mengira bahwa peristiwa itu terjadi di dalam hotelnya, tapi sebetulnya itu terjadi di luar hotel. Malah di luar. Aku baru Tapi tahu pada nih. saat itu posisinya sudah hotel ya Mbak itu ya? Sudah beroperasi sebagai itu hotel. masih Orange Hotel. Orange Hotel. Oke.
Nah, makanya itu dari tadi udah Mbak Sari dengar ya ceritanya. Dari situlah tugas PR itu. Jadi bisa terlihat dari kita harus belajar banget tentang properti kita ya. Tidak semena-mena cuma kita kerja terus menjadi seorang PR di sana. Tetapi dengan kita yang pernah berpengalaman di hotel-hotel heritage, itu kita mengulik semuanya agar apa yang nanti kita sampaikan sesuai dengan apa yang jadi campaign-nya kita dan sesuai dengan historical hotel tersebut. Nah, tapi pada saat itu tuh pada saat mempelajari itu gitu ya, akhirnya cara-caranya untuk istilahnya mau tahu si lukisan A nih misalnya yang dipajang dari zaman dulu gitu, itu yang bikin siapa atau apa, itu how to ininya sih? Ya kalau dari kita pernah membuat 2 buku ya di Phoenix Hotel kemudian di Royal Ambarukmo, memang kita research dulu, kita mencari narasumbernya yang bisa membantu kita untuk penulisan seperti itu. Otomatis kami mencari narasumber yang otentik, ownernya masih ada, kita wawancarai semuanya. Kemudian kita juga mencari seseorang penulis yang membantu kita untuk bisa menerjemahkan semua yang diceritakan itu akhirnya bisa menjadi buku. Demikian juga untuk di Royal Ambarukmo waktu itu kita juga research itu, kita lakukan persiapan membuat buku itu bukan cuma 2-3 hari tapi kita berbulan-bulan, hampir 8 bulan kurang lebih kita mencari semua informasi tentang Royal Ambarukmo, semua cerita latar belakangnya, dan itu sebenarnya belum banyak tertuang di buku itu padahal halamannya sudah 300-an. Serius? 300 lembar untuk halamannya. Tapi itu Mbak Wiwit belum resign kan pada saat itu? VR Talk. And this is the moment. I enjoy my time with my darling at Art Hotel Suite Yanti. The comfy 5-star hotel with contemporary and beautiful design. It's so bright, with delicious food, and full of performance. So, this is my way to enjoy my time with Art Hotel Suite Yanti. VR Talk. Kalau kita tadi ngobrolin tentang ibu-ibu yang di depan kita ini sebagai PR Hotel Heritage gitu kan ya. Seru banget ya. Benar. Jadi memang banyak hal-hal yang luas lah ya cakupannya PR cakupannya itu. Luas jadi banget. Gak cuman promoting, kemudian gak cuman menjadi seorang brand image, tapi bagaimana menjaga
hotel itu supaya tetap dikenal walaupun menghilangkan sisi-sisi negatifnya seperti itu tadi gitu ya. Aku ada satu pertanyaan nih. Banyak sih sebenarnya tapi nggak tahu nanti waktunya kita cukup apa enggak ya. Kita lihat aja nanti. Karena kita durasi ya. Tetap kita akan kena durasi nantinya. PR itu nggak bisa jauh-jauh sama media kayak gitu kan. Betul. Co-building, bagaimana membangun atau menjaga hubungan antara PR dan media relation lah ya. Media relation gitu kan. Boleh Mas Leno juga mau jawab juga nggak apa-apa kok. Ya karena kalau ya seperti tadi yang di awal saya sampaikan bahwa PR itu saat era sekarang pun itu nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dipungkiri ya. Memang sekarang walaupun platform-platform digital itu banyak banget gitu ya, bahkan ada media cetak, media elektronik yang mereka pun juga sudah punya digital platform gitu ya. Tapi memang yang namanya konvensional media ini menurut saya ya itu nggak bisa ditinggalkan. Jadi kita tetap butuh exposure karena gen sekarang itu masih ada gen yang hobinya baca majalah, betul. hobinya baca koran, masih ada. Jadi gen-gen tersebut masih ada seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin bekerja dalam perusahaan yang maksudnya sudah cukup senior lah ya gitu ya dari segi usia dan segala macam. Mereka kadang kurang familiar dengan digital gitu. Paling punyanya Facebook gitu. Nah untuk sekarang kan banyak banget nih digital platform ya dari sosial media. Itu pun tetap kita harus maintain media relation dalam sebuah hotel gitu. Kalau dari Mbak Wiwit gimana nih? Betul, saya setuju sih walaupun sekarang ini banyak seperti yang udah disampaikan sama Mas Leno platform, tapi memang untuk teman-teman media yang konvensional itu tetap harus kita jaga hubungannya. Karena kita masih butuh mereka untuk sebagai penyambung penyampai pesan. Lidah, penyampai pesan apa yang kita informasikan kayak gitu ya. Itu pasti. Dan memang kalau saya dalam membina hubungan dengan media itu cerita yang zaman dulu. Saya itu berteman banget sama teman-teman media. Kalau semuanya dulu waktu masih muda ya belum punya anak seperti sekarang ini, Mbak nongkrong yuk Mbak, ayo di gas KR, gitu gas. Main Gitu. Jadi dengan teman-teman media yang masih senior pun sekarang ini kita masih berteman akrab sekali dan suasana guyon kita juga masih guyon-guyon kayak zaman dulu. Walaupun memang secara perubahan kita juga harus mengenal teman-teman kita media-media dari platform digital. Seperti sekarang ini mereka kan lebih ke anak muda dan kita juga harus mengikuti juga Gen Z ini mau lari kemana gitu. Betul. Generasi sekarang generasi gitu ya. sekarang lah ya. Seperti saya mengalami dua transisi ya di zaman masa gitu ya. Dulu ngirim rilis pakai sabak gitu ya. Rilis itu penting ya Bu. Ya, dulu saya ngirim rilis itu pakai mesin fax ya. Enggak seperti sekarang ini yang kita bisa. Sekarang rilis aja WhatsApp. Link WhatsApp tayang gitu kan. Dulu saya masih kirim fax, kemudian mengirim foto itu harus dicetak dulu, dicetak, terus belakangnya ditulisin caption. Jadi kalau kita mau ngirim ke 3 media atau 5 media, kita harus cetak sesuai dengan jumlah media itu. Kemudian faxnya juga dikirim seperti agak itu. Complicated ya. Agak complicated ya. Untung Anda jadi PR zaman sekarang ya. Zaman dulu itu penulisan press release itu harus benar loh. Karena orang media itu pasti komplain kalau misalkan kita ada penulisan yang tidak benar ya. Bahkan sampai jarak-jaraknya, penulisan standarnya itu bagaimana. Zaman sekarang itu mungkin ada juga ya, saya tahu sih ada beberapa PR yang mungkin nulisnya cuma singkat doang. Iya betul. Apa ya, tidak memenuhi 5W1H lah ya. Nah, itu kan kalau saya nggak salah mungkin zaman dulu pada eranya Mbak Wiwit sama Mbak Sari mungkin ya. Press release itu kalau cuma 1 lembar itu kayak bukan press release, betul nggak? Iya, jadi harus cerita gitu. Harus cerita. Kayak membangun sesuatu. Oh ini loh yang terjadi gitu kan ya. Tapi saya belajar membuat press release itu juga dari teman-teman media. Saya mengakomodir apa yang mereka inginkan. Seperti sama Mbak, kalau nulis press release tuh tolong ada sesuatu. Gitu. Ilmunya, ada manfaatnya seperti itu, nggak langsung to the point, hard selling. Akhirnya pada saat membuat press release, saya menceritakan manfaatnya dulu apa, yang saya promosikan dulu. Saya ada storytellingnya. Akhirnya memang Intinya ada soft selling di belakangnya. Betul. Akhirnya kita membuat seperti itu dan menghindari
press release yang hard selling seperti itu, itu yang bahkan akan dibuang oleh teman-teman media. Itu pasti. Nah, itu pasti. Itu kuncinya ya. Itu pasti nggak naik cetak. Ada juga yang terlalu banyak bunga-bunga ya. Betul. Itu tidak terlalu indah. Kayak gimana banyak bunga-bunga tuh? Terlalu banyak bunga-bunga tuh berlebihan gitu ya. Itu kebangetan gitu loh. Nah, itu juga Tidak agak-agak mengganggu ya. Secara Nah, estetika tulisan betul. juga. Makanya buat Sobat Fox nih, kalau misalnya Sobat Fox pernah baca majalah atau baca berita gitu ya, kadang susahnya PR itu adalah membuat bahasa berita. Membuat bahasa berita. Karena bahasa berita dengan bahasa kita sehari-hari public speaking sebagai MC atau apa, itu beda banget. Beda jauh. Gitu. Iya. Dan kita harus memposisikan diri kita bukan menjadi PR sebuah properti atau hotel, tapi kita mencoba menerjemahkan apa keinginan media, sehingga apa yang teman-teman wartawan inginkan itu secara gampang sudah dapat. Tulisannya Mbak Wiwi tuh koyo ngene, wes nganggo iki wae tulisannya segampang semua udah mewakili tinggal dinaikin aja gitu kan. Seperti itu kita harus mempermudah teman-teman media, karena kan kasihan ya wartawan, teman-teman wartawan itu bisa bukan cuma untuk menulis hotel kita aja, tapi ada ekonomi, berita-berita bisnis, lain, olahraga dalam satu hari. Dia harus membuat tugas yang begitu banyak. Kita harus mempermudah mereka. Itu aja ada lagi nih yang sifatnya kayak advertorial ya. Itu betul, jadi rilisnya tuh beda lagi. Nanti kita bikin kalau advertorial ada sedikit bunga-bunga, sedikit aja tapi nggak terlalu. Itu lebih ke jualan kan. Nah, jadi kita di PR ini banyak hal yang kita harus pelajarin, termasuk penulisan press release. Ini tujuannya aku perlu menginformasikan. Ini aku perlu menjualkan gitu. Nah, ini ada beda-beda gitu. Nah, back again ke media relation tadi ya, Mbak Wiwit, Mbak Sari dan KF ini. Jadi media relation itu kalau saya ya mempraktekannya, ya seperti tadi sudah disampaikan Mbak Wiwit. Hubungan kita dengan media, hubungan seorang PR dengan media itu bukan hubungan profesional. Jadi kita taruh di situ adalah hubungan personal. Jadi kita berteman gitu ya. Tadi kayak dulu mungkin saya pernah jadi timnya Mbak Wiwit ya pada saat itu. Ya kelihatan even kita pulang makan kemana gitu ya Mbak dengan teman-teman media pada saat itu, dan teman-teman apalagi teman-teman media baik dari nasional maupun internasional, karena pada saat itu berita heritage hotel itu lagi gencar-gencarnya kan. Banyak media yang datang untuk meliput itu. Waktu itu kita ngadain kita ada fam trip, kita familiarization ke Jogja, apa sih yang ada di Jogja gitu. Terus hotel ini ceritanya seperti apa. Ya itu akhirnya sampai sekarang pun ya berkat Mbak Wiwit juga, terima kasih saya juga kenal dengan teman-teman media. Gitu. Itu berlanjut loh sampai terakhir kemarin ini, dan saya yakin masih terus kalau yang di Royal Ambarmo. Karena zamannya Mbak Wiwit nyambung yang tadi nih ya, karena Mbak Wiwit itu kan membuat buku ya bersama beberapa budayawan dan sejarawan. Saya melanjutkan lagi, jadi buku ini nantinya akan ada penambahan, cuman penambahan itu kan seiring berjalannya waktu akan ada banyak ya. Waktu itu kita sedang mengulik nih, salah satu kesuksesan pada saat itu adalah mengulik yang namanya menu-menu raja-raja waktu itu. Nah di tahun saya waktu itu ada beberapa menu raja-raja yang kita koordinasi dengan orang-orang Universitas Gadjah Mada. Nah ada Ibu Garjito yang dia seorang pakar ya, memang pakar gastronomi ya, itu sudah sangat terkenal. Nah, itu kita buat bagaimana akhirnya kita bisa mengundang orang-orang media baik nasional maupun internasional, dan itu kalau kita nggak punya relasi bagus, kita nggak bisa cerita detail tentang menu ini apa. Gitu. Jadi memang ada storytelling dan sebagainya kan. Benar. Dan kalau kita udah punya relasi personal sama media, itu pasti mereka nanyanya detailnya itu lebih enak gitu loh. Kita ngejelasinnya itu lebih gampang gitu loh. Mereka nyambungnya tuh langsung klik. Nah itu juga simbiosis mutualisme ya. Jadi di antara pada saat kita butuh exposure, ada teman media yang butuh tulisan gitu. Kak, punya nggak? Aku butuh ini nih. Itu karena hubungan baik. Jadi tolong ya, media. kasih saya rilis-rilis teman-teman. Kayak saya butuh berita gitu kan. Benar. Tapi ini kalau misalnya kita mau ngomongin lebih lanjut ya, mungkin kayaknya 2 tahun juga nggak bakal selesai ya. Nggak bakalan selesai. Kita terbentur sama durasi ya Sobat Fox. Jadi akhirnya Padahal masih banyak banget yang aku tanyain loh. Seru loh.
Nanti semoga ada episode selanjutnya ya untuk membahas tentang peran public relation di Semoga ada episode semoga. Ceritanya luar biasa. Mungkin nanti part 2-nya untuk yang muda-muda kali. Jadi bisa melihat seperti kita, ini heritage. Walaupun yang muda ini apa, betul, jiwanya tetap harus muda dong. Iya kan? Iya, tetap muda. Tapi kita bangga loh dengan keheritagean itu. Betul, ada sesuatu yang emang harus bangga dong. Bangga banget aku tuh sebagai orang-orang yang pecinta heritage itu. Betul. Walaupun kita sering dibully, oh heritage person, legend ini ya. Oh bentar lagi kita jadi patung ya. Yang penting diukir gitu ya. Yang penting kita punya legacy buat itu. Yes, itu pesan pentingnya. Yang penting kita meninggalkan sesuatu yang berharga gitu ya. Oke Sobat Fox, nggak terasa kita sudah ada di akhir podcast ya. Semoga nanti ada episode selanjutnya. Ada dong tetap di season 1 kita akan ada 8 episode dengan tema-tema yang berbeda. Tapi khususnya untuk dunia kepiaran hotel. Pastinya, karena kan kita podcastnya PR Talk. Yes, betul sekali. Gitu. Dan podcast ini nanti Sobat Fox bisa saksikan di YouTube channel, bisa di YouTube channelnya Fox Radio Jogja, kemudian di YouTube channelnya Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Betul. Dan satu lagi ada di aplikasi Fox Radio Jogja. Nah untuk audionya bisa didengar di Noise dan juga di Spotify-nya Fox Radio Jogja. Gitu. Kita terima kasih sekali di hari ini bisa ketemu dengan Mbak Wiwit dan juga Mbak Sari. Seru banget obrolan kita. Tapi abis ini obrolannya offline ya. Iya kita obrolannya abis ini obrolan off the record berarti. Betul sekali. Terima kasih Sobat Fox. Terima kasih Sobat Fox, sampai ketemu lagi. Bye bye. Tapi satu lagi itu tadi yang disebutin Mbak Dita bahwa ada nggak sih analisa di situ? Pasti ada. Karena kita kalau nggak ada analisa kita nggak tahu needs marketnya dan kita nggak tahu target yang mau kita jual. Betul. Mempersuasif tapi harus dengan kualitas. Kalau kita cuma persuasif tok tapi omong kosong, nggak ada kualitasnya sama kayak produk lainnya, ya dia tidak akan kuat brandnya. Saya sangat mengerti bahwa marketing melakukan sesuatu itu tidak instan mendapatkan sesuatu. PR Talk.